Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta, tapi sayyi'atul hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Kita mampu melaksanakan puasa, kita mampu melaksanakan sholat secara berjamaah. Semoga dengan hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini, mata-mata karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan memasukkan kita ke dalam jannah-Nya. Berapa kalinya sholawat serta salam semoga masih tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah rela mengorbankan cucuran darahnya, yang telah rela mengorbankan apapun yang beliau punya demi umatnya yang tercinta. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan hadis pada kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza tawadda'a al-abdul muslim aw mu'minu fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kulli khati'atin nadhara ilaiha bi aynayhi ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kulli khati'atin kana batoshatha yadahu ma'al ma' aw mana'a akhir qatril ma'. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kulli khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minad dunubi. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin terwudu, ketika dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilihat oleh kedua matanya bersamaan dengan air yang membasuh wajahnya atau bersamaan dengan tetesan terakhir. Ketika dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah semua dosa yang dikerjakan oleh kedua tangannya bersamaan dengan air yang membasuh kedua tangannya atau bersamaan dengan tetesan air. Dan ketika dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua dosa yang ditapaki oleh kedua kakinya bersamaan dengan air yang membasuh kedua kakinya atau bersamaan dengan tetesan terakhir, sehingga dia selesai dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut mengandung banyak sekali pelajaran bagi kita. Di antaranya bahwa berwudu adalah ibadah yang sangat penting dalam agama Islam. Bahwa penentu sahnya sholat adalah sahnya wudu yang kita lakukan. Apabila wudu yang kita lakukan tidak sah, maka otomatis sholat yang kita lakukan pun tidak sah.
Dan wudu memiliki dua fungsi yang sangat penting. Yang pertama yaitu wudu dapat membersihkan diri kita dari hadas, membersihkan diri kita dari kotoran. Dan fungsi yang kedua dari wudu yaitu wudu dapat mensucikan diri kita dari dosa. Jadi selain badan kita yang bersih ketika wudu, maka ketika kita membasuh anggota badan kita, disitulah keluar dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa anggota badan kita yang lain yang kita lakukan. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW pun menyebutkan bahwasanya barang siapa yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan ringannya, kesalahan-kesalahan dari dosa kecil yang ia lakukan, maka ia diperintahkan untuk isbaghil wudu fil makarih, untuk selalu menyempurnakan wudu dalam keadaan apapun itu. Karena memang ketika kita dalam keadaan yang tidak menyenangkan, contoh ketika keadaan dingin yang luar biasa, maka di situ kita akan berat melakukan wudu secara sempurna. Mungkin terkadang kita melakukan wudu hanya yang penting basah aja. Ini kurang utama, keutamaan akan kita tidak dapatkan. Dan ketika kita wudu hanya seadanya, maka disitulah akan berpengaruh dengan sholat kita. Bisa jadi sholat kita tidak khusyuk. Karena apa? Karena dimulai dari wudu yang seadanya. Jadi ketika mungkin kita ingin melakukan sholat dengan khusyuk, melakukan sholat dengan sempurna, maka sempurnakan dulu wudu yang kita lakukan. Karena wudu ini adalah syarat penentu dari sholat kita. Jadi ketika sholat kita ingin bagus, sholat kita ingin sempurna, sholat kita ingin khusyuk, maka kita mulai dulu dengan wudu, memperbaiki wudu kita, memperindah wudu kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hadis lain disebutkan bahwasanya ketika kelak di hari kiamat yang benar, apa saja yang dibasuh, apa saja anggota badan yang seharusnya dibasuh, kemudian sunnah-sunnahnya pun kita lakukan. Jangan sampai kita wudu hanya seadanya saja, karena memang ini adalah landasan yang menjadikan sholat kita benar, sholat kita syah atau tidak bermula dari